kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat, sudah berjanji akan setia dalam suka maupun duka, ketika sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya, katakan. Tapi kenapa banyak pernikahan yang gak setia? Karena kesetiaan itu diuji bukan waktu pasangan kita sehat, kaya, baik, sayang, rumah tangga bahagia, semuanya ceria, sunshine. No. Makanya saya mau bahas terakhir sebelum waktu saya habis. Kesetiaan dalam pernikahan. Gak tahu ya ini kok Tuhan taruh di hati ngomong pernikahan. Sorry jomblo-jomblo. Dalam pernikahan kita akan menghadapi proses kesetiaan. Ketika pasangan kita tidak setia. Ketika pasangan kita melukai kita. Ketika pasangan kita mengecewakan kita nggak seperti yang kita harapkan. Ketika pasangan kita jatuh sakit, jatuh miskin. Ketika pada kenyataannya pernikahan kita nggak bahagia. Disitulah kesetiaan kita diuji. Saya mau pesan buat yang mau menikah. Jangan sembarangan janji nikah. Kenapa sih kalau janji nikah tuh dihafalin? Seperti yang disuruh gereja. Bukan gitu janji nikah itu. Janji nikah itu harus lahir dari hatimu. Saya, Henny Kristianus, menerima engkau, Yohanes Kristianus, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari Tuhan. Aku berjanji. Nggak gitulah. Aku waktu janji nikah sama Jojo mah, saya dari hati. Puitis banget gitu. Saya kasih tahu, jangan belagu janji nikah muluk-muluk. Nanti nepatinnya nggak bisa. Nih yang sudah nikah. Yang sudah menikah angkat tangan. Bukankah kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat, sudah berjanji akan setia dalam suka maupun duka, ketika sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya, katakan. Tapi kenapa banyak pernikahan yang gak setia? Karena kesetiaan itu diuji bukan waktu pasangan kita sehat, kaya, baik, sayang, rumah tangga bahagia, semuanya ceria, sunshine. No. Justru kesetiaan kita diuji waktu semuanya gak baik-baik aja. Dan ingat, setiap keputusan yang kita ambil tuh ada konsekuensinya. Kita gak bisa hanya mau terima bagusnya tapi gak mau terima jeleknya. Mana ada manusia sempurna di dunia ini? Kita lihat berita-berita di sosial media tentang artis-artis yang like queen and king. Like prince and princess. Mereka kayak perfect couple. Blessed, beautiful, handsome, and rich. Anda yakin di dalamnya gak ada masalah? Gak ada rumah tangga yang problem free tuh gak ada, omong kosong. Proses dalam pernikahan tuh gak mungkin terelakkan. Justru kesetiaan kita tuh diuji. Kasih kita diuji. Waktu pasangan kita tuh gak baik sama kita. Waktu pasangan kita tuh mengecewakan kita. Waktu pasangan kita itu gak setia sama kita. Waktu pasangan kita itu gak seperti yang kita harapkan. Tahukah Anda bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan membuat persembahan kita tidak diterima Tuhan dan doa kita tidak didengar Tuhan? Maleakhi 2 ayat 13, kita baca sama-sama. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 15. 3, 2, 1. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Lihat, istri dari masa muda berarti udah gak muda. Dalam pernikahan biasanya laki-laki dalam usia 55, 65 itu sedang puber kedua. Mulai lihat yang indah-indah karena istrinya sudah tidak indah. Tapi sebenarnya kalau Anda punya uang, permaklah
Terimalah istrimu, jangan pelit. Tarik mukanya, bawa ke Korea. Suntik salmon. Apa kek? Bisa kok kita lihat artis-artis mukanya kenceng, kinclong-kinclong gitu. Jangan komplain, jangan menghina. Penuaan itu nggak bisa ditolak. Kalau Anda nggak punya duit, ya udah terimalah istrimu apa adanya. Anda gantri istri juga Anda nggak punya duit. Emang yang muda-muda mau kalau Anda bokeh? Cuma ditransfer pulsa mau? Enggak lah. Dengar baik, kita sama-sama tua, growing old together is beautiful. Amen. Saya ngurus loh suami saya. Anda lihat mukanya tambah kinclong enggak? Tiap malam tak urut, tak massage. Semalam aku lupa, capek aku. Saya gosok pakai serum, saya gosok pakai olive oil. Yes baby? Saya bilang sambil tak ngomong gini, ini gue urusin jangan sampai orang lain yang pegang nih ya. Yuk kita tuh setialah sama pasangan. Karena kalau kita gak setia, Tuhan gak mau terima persembahan dari tangan kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Konflik dalam rumah tangga membuat doa kita gak didengar Tuhan. Yuk yang rezekinya seret-seret, perbaiki rumah tanggamu. Ini kok dari tadi ayatnya untuk laki-laki, yang perempuan juga zaman sekarang banyak yang meninggalkan suami masa mudanya. Ini kenapa ditujukan ke laki-laki? Karena zaman dulu kan perempuan itu nurut gitu loh, takut gitu. Kalau zaman sekarang perempuan perkasa ya Pak. Ya kan? Banyak yang ngeri-ngeri juga perempuan zaman sekarang. Sama lah laki-laki perempuan, kita harus saling jaga. Karena kalau kita tidak setia sama pasangan kita, doa kita tidak didengar Tuhan, hidup kita tidak berkenan sama Tuhan.